Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi matematika tingkat lanjut, yaitu operasi pada matriks. Nah, kalian sudah mempelajari sedikit tentang matriks di matematika wajib ya. Kalian sudah belajar tentang baris dan kolom. Pada matematika lanjut, kita akan belajar tentang operasi pada matriks. Yang pertama, kita akan mendefinisikan matriks terlebih dahulu. Mungkin di matematika wajib kalian sudah mendefinisikannya. Oke, kalau sudah, mari kita ulangi. Apa definisi matriks? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Untuk anggota yang ditulis mendatar, itu kita sebut baris. Dan yang ditulis menurun, kita sebut kolom. Yang mana semua anggotanya terletak dalam suatu tanda kurung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan matriks. Setelah kita mendefinisikan, kita akan menentukan bagaimana melakukan operasi penjumlahan pada matriks. Di sini kita ada tabel 2.1 yang menunjukkan nilai ujian yang diperoleh Benny dan Edo untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi. Pada semester 1, Benny mendapatkan nilai matematika 94, sementara Edo mendapatkan nilai matematika 90. Kemudian untuk fisika, Benny mendapatkan nilai 85, sementara Edo mendapatkan nilai 87. Di semester 2, Benny mendapatkan nilai matematika 86 dan Edo mendapatkan nilai matematika 88. Kemudian fisika, Benny mendapatkan nilai 75 dan Edo mendapatkan nilai 72. Sehingga jumlah nilai Benny untuk semester 1 dan 2 dalam bidang matematika adalah 180, sementara Edo adalah 178. Untuk bidang studi fisika, Benny mendapatkan nilai 160, sementara Edo adalah 159. Data yang ditunjukkan dalam tabel dapat diungkapkan dalam bentuk penjumlahan matriks, yang mana kita bisa tuliskan matriks A dengan entry-entry 94, 85, 90, dan 87. Kemudian, karena penjumlahan, maka ditambahkan matriks B dengan entry 86, 75, 88, dan 72. Yang menyatakan jika di dalam matriks A itu adalah nilai ujian semester 1 dan di dalam matriks B adalah nilai ujian semester 2. Sehingga untuk mengetahui penjumlahan nilai semester 1 dan 2, maka kita jumlahkan entry-entry-nya. Pada baris 1 kolom 1 matriks A, kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 matriks B. Begitu seterusnya hingga baris 2 kolom 2. Sehingga 94 ditambah 86 sama dengan 180 yang akan mewakili entry baris 1 kolom 1. Begitu seterusnya hingga baris 2 kolom 2 yaitu 87 ditambah 72 sama dengan 159. Sehingga diperoleh entry-entry pada matriks C adalah 180, 178, 160, dan 159. Nah, contoh tersebut menunjukkan jika dua buah matriks A dan B memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2, sehingga jumlah dua matriks itu merupakan suatu matriks C. Matriks C diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks, atau yang memiliki letak sama. Nah, dari hal tersebut, kita bisa simpulkan jika dua buah matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Jika ordonya berbeda, apakah bisa dijumlahkan? Tentu saja tidak ya. Sehingga, untuk menjumlahkan matriks, syaratnya yang paling penting adalah ordo kedua matriks adalah sama. Bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen atau entry-entry yang terletak pada kedua matriks tersebut.
Jika diberikan matriks A adalah AIC dan matriks B adalah BIC, maka A plus B sama dengan C jika dan hanya jika ordo A sama dengan ordo B, begitu pula ordo C sama dengan ordo A dan sama dengan ordo B. Contoh soal. Di sini kita memiliki matriks dengan entry-entry 37, 46 ditambah 54, 97. Maka hasilnya adalah untuk baris 1 kolom 1, 3 ditambah 5, baris 1 kolom 2, 4 ditambah 9, baris 2 kolom 1, 7 ditambah 4, dan baris 2 kolom 2, 6 ditambah 7. Maka didapatkan hasil matriks dengan entry-entry 8, 11, 13, 13. Kemudian untuk nomor B itu sama ya dengan nomor A. Adapun untuk nomor C atau poin C adalah matriks dengan entry ACE BDF ditambah PRT GSU, sehingga diperoleh matriks A plus B, C plus R, E plus T, B plus Q, D plus S, dan F plus U. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah matriks P dengan entry min 1, 2, 3, min 6, dan matriks Q dengan entry min 1, min 5, 7, 11. Maka kita diminta menentukan P plus Q dan Q plus P. Untuk P plus Q, maka min 1, 2, 3, min 6 ditambah matriks min 1, min 5, 7, 11. Diperoleh hasil negatif 2, negatif 3, 10, 5. Kemudian untuk Q plus P, negatif 1, negatif 5, 7, 11, ditambah negatif 1, 2, 3, negatif 6. Diperoleh hasil negatif 2, negatif 3, 10, 5. Bagaimana? Silahkan kalian lihat. Hasilnya P plus Q itu sama dengan Q plus P. Maka dalam hal ini berlaku sifat komutatif, yang mana P plus Q sama dengan Q plus P. Coba kalian ingat-ingat kembali ya, sifat komutatif yang berarti ketika suatu penjumlahan dibolak-balik maka hasilnya akan tetap sama. Kemudian untuk nomor 3, konsepnya sama seperti yang atasnya. Di sini diketahui matriks A 1, 3, 2, 4 dan matriks B dengan entry 6, 2, 8, 3 dan matriks C dengan entry 7, 4, 1, 2. Maka kita diminta menentukan untuk poin A plus B dahulu plus C, lalu untuk poin B, A plus B plus C. Maka kita hitung A plus B terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan entry C, yang mana di poin A diperoleh hasil 14, 9, 11, 9. Kemudian di poin B, A plus B plus C, yang mana diperoleh entry matriks 14, 9, 11, 9. Kita lihat, ternyata hasilnya sama ya. Maka hal ini menunjukkan bahwa A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, yang berarti berlaku sifat asosiatif. Oke, dari sini kita dapat menarik kesimpulan ya, jika kita mendapatkan sifat operasi matriks pada penjumlahan yaitu komutatif dan asosiatif. Untuk komutatif berarti A plus B sama dengan B plus A, dan untuk asosiatif yang berarti P plus Q plus R sama dengan P plus Q plus R. Oke, untuk contoh selanjutnya diberikan matriks A negatif 4, 3, 1, negatif 2, dan O 0, 0, 0, 0. Maka kita diminta menentukan A plus O dan O plus A. Untuk A plus O, maka negatif 4 ditambah 0, 3 ditambah 0, 1 ditambah 0, dan min 2 ditambah 0. Yang diperoleh hasil negatif 4, 3, 1, dan min 2. Untuk
O ditambah A sama dengan 0 ditambah negatif 4, 0 ditambah 3, 0 ditambah 1, dan 0 ditambah negatif 2. Diperoleh hasil negatif 4, 3, 1, dan negatif 2. Nah, bisa dilihat ya, jika ternyata hasilnya sama. Maka, jika A sembarang matriks berordo M kali N, dan O adalah matriks 0 berordo M kali N, maka berlaku A plus O sama dengan O plus A. Matriks 0 dalam hal ini kita katakan elemen identitas penjumlahan matriks. Bagaimana? Sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan matriks. Kita telah mengetahui bahwa setiap matriks itu pasti memiliki lawan, yang mana dapat kita tuliskan A plus negatif B, yang mana bisa dikatakan jika A dikurangi B atau A min B. Dengan kata lain, matriks A dikurangi matriks B dapat kita definisikan sebagai A min B sama dengan A plus negatif B. Oke, kita lanjut ke contoh. Jika matriks A dengan entry 5 min 1 min 2 4 dan matriks B dengan entry negatif 5 negatif 1 7 8, kemudian kita diminta menentukan A min B, maka kita bisa menuliskan 5 negatif 1 min 2 4 dikurangi negatif 5 negatif 1 7 8. Kita tuliskan kembali 5 negatif 1 negatif 2 4. Kemudian tadi ya seperti konsep di atas bisa kita ubah dengan tanda penjumlahan. Ditambah yang berarti negatif B. Negatif B maka negatif 5 adalah 5, negatif 1 adalah 1, negatif dari 7 adalah negatif 7, negatif dari 8 adalah negatif 8. Sehingga dapat dituliskan untuk entry yang berikutnya adalah ditambah 5 1 min 7 min 8. Maka untuk A min B diperoleh 5 tambah 5 10, negatif 1 tambah 1 0, negatif 2 negatif 7 negatif 9, dan 4 negatif 8 negatif 4. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Jika X adalah matriks berordo 2 kali 2, maka X plus negatif 2 1 3 min 4 sama dengan 7 3 negatif 5 negatif 9. Nah, dalam hal ini bagaimana menentukan X-nya? Maka X plus negatif 2 1 3 min 4 sama dengan 7 3 negatif 5 negatif 9, maka kita pindah ruaskan, atau dalam hal ini, dalam konsep matematika, maka kedua ruas kita kurangkan dengan suatu matriks. Maka kita pilih matriks yang bisa membuat X menjadi nilai X saja, yaitu negatif 2, 1, 3, negatif 4. Maka kedua ruas kita kurangkan dengan matriks negatif 2, 1, 3, negatif 4. Diperoleh X sama dengan 7, 3, negatif 5, negatif 9 dikurangi negatif 2, 1, 3, negatif 4. Sehingga diperoleh matriks X bernilai 9, 2, negatif 8, negatif 5. Oke, untuk nomor 3, konsepnya sama ya dengan sebelumnya. Maka negatif 2, 3, negatif 4, 7, negatif 2, 5 diubah menjadi ditambah 7 menjadi negatif 7, negatif 3 menjadi 3, negatif 2 menjadi 2, negatif 4 menjadi 4, 9 menjadi negatif 9, dan 6 menjadi negatif 6. Sehingga diperoleh pengurangan kedua matriks adalah negatif 9, 6, negatif 2, 11, negatif 11, dan negatif 1. Kemudian, untuk poin keempat, kita diminta menentukan nilai X dan Y. Dari matriks X 5 sama dengan 7, 2Y,
negatif atau dikurangi negatif 4, 7. Maka kita langsung saja X5 sama dengan 7 dikurangi negatif 4, maka 7 ditambah 4. 2Y dikurangi 7, maka 2Y min 7. Sehingga bisa dikatakan X5 sama dengan 11, 2Y min 7. Berarti kita bisa tuliskan X sama dengan 11 dan 5 sama dengan 2Y min 7. Maka kita tambahkan dengan 7 di kedua ruas, atau kita pindah ruaskan negatif 7 ke kiri, maka diperoleh hasil 12 sama dengan 2Y. Maka Y sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Sehingga nilai X adalah 11 dan Y adalah 6. Selanjutnya, nomor 5. Ada matriks A, B, dan C dengan entry-entry yang telah ditentukan. Maka kita coba menentukan A min B min C. Maka 3, 4, 2, 1 dikurangi negatif 2, negatif 4, 6, 7 dikurangi 1, 9, negatif 3, 2. Kita bebas mengurangi yang mana dulu ya. Maka kita kurangi yang bagian kiri karena tidak ada tanda kurung sebelumnya di setiap bagian. Maka 3, 4, 2, 1 ditambah 2, 4, negatif 6, negatif 7. Diperoleh 5, 8, negatif 4, negatif 6 yang nantinya akan dikurangi lagi dengan 1, 9, negatif 3, 2 yang merupakan entry matriks C. Sehingga dengan konsep matriks tadi kita tuliskan 5, 8, negatif 4, negatif 6 ditambah negatif 1, negatif 9, 3, negatif 2 yang diperoleh hasil akhir 4, negatif 1, negatif 1, dan negatif 8. Oke, selanjutnya yang kedua adalah A dikurangi B dikurangi C. Di sini kita mengurangi B dan C terlebih dahulu. Sehingga 3, 4, 2, 1 dikurangi, kita kurangi terlebih dahulu negatif 2, negatif 4, 6, 7 dikurangi 1, 9, negatif 3, 2. Yang mana dari pengurangannya diperoleh negatif 3, negatif 13, 95 yang akan mengurangi 3, 4, 2, 1. Sehingga bisa dituliskan 3, 4, 2, 1 ditambah 3, 13, min 9, min 5. Sehingga diperoleh 6, 17, negatif 7, dan negatif 4. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, jika ternyata A min B min C itu tidak sama dengan A min B min C. Oke, next. Untuk poin C, A min B plus C. Maka 3, 4, 2, 1 dikurangi negatif 2, negatif 4, 6, 7 ditambah 1, 9, negatif 3, 2. Sehingga diperoleh 3, 4, 2, 1 dikurangi negatif 1, 5, 3, 9. Maka 3, 4, 2, 1 ditambah 1 min 5, min 3, min 9. Yang mana diperoleh hasil akhir adalah 4, min 1, min 1, min 8. Selanjutnya yang poin D, A min B plus C. Maka karena tidak ada tanda kurung, yang bagian kiri dulu ya yang kita kerjakan. A min B diperoleh hasil 5, 8, negatif 4, negatif 6. Sesuai konsep ditambah C, maka ditambah 1, 9, negatif 3, 2. Yang diperoleh hasil akhir 6, 17, negatif 7, negatif 4. Kita bisa lihat jika A min B plus C tidak sama dengan A min B plus C. Oke, sehingga kita dapat catatan bahwa pada pengurangan matriks berlaku A min B itu tidak sama dengan B min A. Kita bisa melihat ya perbedaannya dengan penjumlahan tadi jika A plus B sama dengan B plus A. Begitu pula untuk A min B min C tidak sama dengan A min B min C. Sementara untuk penjumlahan tadi berlaku sifat asosiatif.
Oke, dari sini apakah teman-teman sudah paham semua? Jika sudah paham, silakan mengerjakan latihan soal uji pemahaman nomor 1 sampai 6. Setelah itu, jika sudah, bisa dilanjutkan dengan nomor berikutnya, yaitu nomor 7 hingga nomor 10. Dituliskan ABC-an, soal, dan juga cara penyelesaiannya ya. Setelah itu dikumpulkan ke guru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.